Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempat yang bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Domination One Sword part keempat. Yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Oke, di chapter sebelumnya penyakit Lingger semakin menjadi. Di saat itu juga Zuan memohon ke wakil ketua Lee untuk merawat adiknya di Akademi Changmu. Namun sial bagi Zuan, bukannya dibantu tapi dia mendapatkan hinaan dari wakil ketua tersebut. Dan seketika itu juga Zuan menggendong adiknya pergi dari akademi tersebut. Sambil menuruni tangga, Zuan diikuti Tetua Chong. Tetua Chong pun berkata, "Hei bajingan kecil, beraninya mengalahkan orang tua sepertiku. Dan lihatlah dirimu sekarang, mau kau berteman dengan nonaan, itu tidak merubah kau bisa masuk di akademi ini." Namun tiba-tiba ada pria tua berpakaian lusuh menegur Zuan. "Hei bocah, kalau kau mau bergabung di akademiku, aku bisa menyelamatkan gadis yang kau gendong itu." Pria ini bernama Pak Tuaji. Dia pemilik akademi bernama Akademi Changlan. Paman Lu pun memberitahukan bahwa Akademi Changlan dulunya sama besarnya dengan Akademi Changmu. Tapi akademi itu sekarang sudah lama tidak terdengar. Jadi Paman Lu memperingati Zuan untuk menyelidiki Akademi Changlan terlebih dahulu. Tapi bagi Zuan, jika orang tersebut bisa menyelamatkan Lingger, dia bersedia masuk di akademi tersebut. Seketika itu juga Pak Tuaji mengeluarkan kekuatannya. Muncul api dari tangannya, dan api tersebut membentuk sebuah bunga, yang mana Tetua Chong bilang kekuatan tersebut adalah roh api yang sangat ternilai. Dan sontak Pak Tuaji berkata, "Pergi!" Zuu, tubuh Lingger diselimuti dengan api. Bahkan Zuan merasakan panasnya api itu. Tidak sampai di situ saja, tubuh Lingger juga terangkat dan di keningnya muncul simbol bunga api. Seketika itu juga Lingger tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk kakaknya. Di saat itu juga Lingger merasa bersalah ke Zuan karena dia menyangka mereka berdua ini udah mati. "Kakak, aku telah menyakitimu. Kenapa kamu malah ikut mati bersamaku?" kata Lingger sambil menangis. Oi, kita ini belum mati weh. Masih hidup kita ini weh," kata Zuan. Ketika itu Pak Tuaji berkata, "Roh api bisa menekan racun dingin, tapi aku tak yakin roh api tersebut bisa menekannya berapa lama." Mendengar itu, Zuan dan Lingger berterima kasih ke Pak Tuaji. Dan Zuan juga memanggil Pak Tuaji ini kepala sekolah Ji. Di saat itu juga Zuan juga berterima kasih ke Paman Lu karena sudah banyak membantu mereka. Zuan juga berkata bahwa dirinya sekarang akan menjadi murid di Akademi Changlan. Jadi Zuan juga mengajak Paman Lu kapan-kapan mampir ke akademinya. Mendengar itu, mata Paman Lu berkaca-kaca dan langsung memeluk mereka berdua. Tetua Chong yang melihat adegan ini langsung tertawa lepas. Mengambil sampah yang kita tidak butuhkan, terlebih lagi membuang sia-sia roh api. "Hahaha, lelucon macam apa ini?" kata Tetua Chong. Sontak Pak Tuaji melirik Tetua Chong dengan tatapan yang sangat tajam. Dan zuu, tekanan batin dirasakan Tetua Chong, bahkan keluar darah dari mulutnya. Setelahnya Zuan dan Lingger terkejut bingung bercampur hembusan angin yang membawa daun ketika mereka melihat Akademi Changlan yang sangat tak terurus. "Kepala sekolah, apa yakin ini akademi kita?" tanya Zuan. "Untuk apa kepala sekolah membohongimu? Cepat temukan rumah di dekatnya untuk kalian bersantai. Dan tenang, tidak ada orang di sana," kata Pak Tuaji. Walau begitu, Lingger sangat suka dengan tempat ini. Dia pun bergegas ingin membersihkan akademinya ini. Di tempat Akademi Changmu terlihat ada ledakan yang ternyata Nonaan datang ke Akademi Changmu tersebut. Dan terlihat lengan Tetua Chong terputus satu. Dia juga memohon ke Nonaan untuk mengampuni dirinya. Yang ternyata kedatangan Nonaan ke sini yaitu dia marah karena Akademi Changmu tidak menerima orang yang sudah dia rekomendasikan. Orangnya tersebut ya tentu saja Zuan. Saking marahnya dia mengeluarkan naga air yang bernama Li Ziu. Dan dari kejauhan Pak Tualing melihat ledakan tersebut. Dia pun berkata, "Sudah berakhir. Wanita itu benar-benar marah.
Dan terlihat juga di sekitar Pak Tualing ini ada beberapa orang yang bertekuk lutut, bahkan ada yang sampai digantung. Masih di tempat Akademi Changmu, sekarang Wakil Ketua Lee datang menemui Nona An dan bertanya apa yang membuat Nona An ini marah. Tanpa babi bu, Nona An langsung menyerang. Wakil Ketua Lee mengeluarkan silnya, namun kekuatan Nona An itu tiada tara. Sil tersebut sangat mudah dihancurkan. Seketika tangan Wakil Ketua Lee terluka, namun tidak mati guys. Dan sebelum pergi, Nona An berkata, mulai saat ini aku tidak ada hubungannya lagi dengan Akademi Changmu, sambil melempar Liotin Giok ke tanah. Di tempat Akademi Changlan terlihat Zuan sedang melihat-lihat daerah sekitar. Halaman ini bagus, pencahayaannya juga bagus sih, pikir Zuan. Setelahnya Zuan berjalan ke salah satu rumah. Dibukanya pintu rumah itu, dan betapa mengejutkannya, ada cewek mandi guys. Ngelirik pula cewek itu ke Zuan. Ya sontak Zuan melihat semuanya. Mama, maaf, aku tidak tahu ada orang di sini. Aku salah ruangan, kata Zuan sambil menutup pintu perlahan. Setelah menutup pintu itu, Zuan sangat panik, tapi dia berkata, ini sangat menarik. Panik bercampur menarik guys. Dan sontak muncul pedang menembus pintu. Ya, gadis tadi yang melakukannya. Jadi nama gadis ini bernama Ji Anzi. Kita panggil Anzi aja ya guys. Dan Anzi pun membuka pintu tersebut. Anzi bertanya, kamu siapa? Ah, saya Yezuan, siswa baru di akademi ini. Ah, tapi baumu sangat buruk. Bau apa ini? Tanya Zuan. Ada racun di dalam tubuhku. Cepatlah kau pergi, usir Anzi. Ternyata Zuan tadi hanya ngeles saja guys, kalau Anzi itu bau, yang ternyata bau harum guys. Di tempat Akademi Changmu, para wakil ketua sedang membicarakan tentang Nona An yang marah siang tadi. Salah satu wakil ketua tersebut tidak setuju jika wakil ketua Lee dihukum, karena baginya jika dunia tahu hal tersebut akan membuat semua orang mempertawakan akademi mereka. Jadi para wakil ketua tersebut tidak akan membiarkan Zuan hidup dengan tenang. Dan di malam itu juga Lingger sudah menyiapkan makanan untuk disantap kakaknya. Namun tiba-tiba Pak Tuaji sudah mukbang saja. Ya kaget kesel-kesel si Zuan. Terlebih lagi di sana juga ada Anzi yang lagi mukbang. Malah dia minta nambu. Zuan terkaget lagi. Kok bisa mereka berdua udah ada di sini saja? Dan sesudahnya mereka mukbang dengan kenyang, Zuan bertanya ke Pak Tuaji, kapan dan di mana mereka harus belajar? Pak Tuaji menjawab, filosofi di akademi ini adalah kebebasan atau tidak dibatasi. Maksudnya apa ya Pak Tuaji? Tanya Zuan lagi. Belajar sendiri, teriak Pak Tuaji dengan semangat. Dan setelahnya Zuan tiduran di atas atap menatap bulan sambil berpikir perkataan Paman Lu waktu itu yang menyebutkan Akademi Changlan sudah lama tidak terdengar. Mbak Master pun muncul bertanya, apakah kamu menyesal Zuan? Dengan percaya diri Zuan menjawab, apa yang harus aku sesali? Dan di pagi harinya Zuan ke hutan dengan kondisi masih ngantuk parah. Siapa sih pagi-pagi gini yang mencariku? Mengganggu tidurku aja, kata Zuan sambil menguap. Yang ternyata Nona An lah yang mencari Zuan. Kayaknya aku datang di waktu yang tidak tepat ya Zuan. Maaf ya sudah mengganggu mimpimu Zuan si kecilku, kata Nona An. Hahaha, awalnya aku mimpi indah, tapi sekarang melihat Nona An adalah mimpi yang lebih indah, kata Zuan menggombal. Ketika itu datang seorang pria bernama Moyun. Namun kehadiran Moyun ini sangat membuat Zuan kesal, karena Zuan melihat Moyun yang menatap Nona An, sehingga mereka berdua adu bentrok. Namun tiba-tiba Pak Tuaji melerai mereka berdua. Pak Tuaji itu pun menjelaskan bahwa mereka berdua ada di akademi yang sama, yaitu sama-sama di Akademi Changlan. Sontak mereka berdua sama-sama bertanya, bukankah di akademi hanya ada 2 orang Pak Tuaji? Hei, ditambah kamu ada 3 orang dan nanti ada 1 orang lagi. Jadi nantinya ada 4 orang, kata Pak Tuaji sambil menepuk pundak Moyun. Ketika itu juga Moyun merasa dirinya tertipu karena Pak Tuaji pernah bilang Akademi Changlan setara dengan Akademi Changmu. Dia pun ingin pergi, tapi ketika itu juga Pak Tuaji memberikan dia sebuah gulungan yang isinya cara menguasai jurus tongkat Heng Tian Laser. Tentu Moyun menerimanya dan dia tidak jadi pergi. Moyun pun juga bertanya apakah Pak Tuaji tahu orang yang bernama An Laksiu. Padahal orang yang dia tanya itu ada di sini guys. Zuan pun bertanya, kenapa kamu bertanya tentang An Laksiu? Tentu saja, aku dengar bahwa dia adalah orang yang jenius di negeri Jiang.
Sekarang aku sudah sangat kuat. Tuan muda ini akan memukulnya sampai menangis, kata Moyun. Mendengar itu, Zuan dan Pak Tuaji tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Moyun, kamu bermimpi ya? Aku sudah melihat banyak orang yang ingin mati, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh sepertimu, kata Zuan tertawa. Moyun marah lalu berkata lagi, kalian tidak percaya kepadaku? Unlock Siu atau apalah itu, aku akan gedegam. Dengan cepat Moyun mendapatkan tinjuan maut dari Nona An hingga terpental, dan ditambah lagi beberapa serangan. Zuan dan Pak Tuaji melihat itu ketakutan. Memukulku hingga menangis? Mimpi apa yang kau punya itu, anak muda? Kata Nona An. Sambil merangkak, Moyun berkata, aku tidak tahu kau siapa, tapi kalau dendam ini tak terbalaskan, aku tidak akan pergi. Aku tunggu, aku akan membalasmu. Ketika itu juga Pak Tuaji memberitahu bahwa wanita yang memukulnya itu dialah orang yang Moyun cari. Sontak suasana jadi hening. Kikuk 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 kikuk. Dan sontak juga Moyun pura-pura mati, guys. Setelahnya Nona An pergi bersama Zuan. Nona An mengatakan bahwa dirinya tak berharap Zuan bergabung dengan Akademi Changlan. Zuan pun memberitahukan alasannya mengapa dirinya bergabung di sini, karena dirinya sangat diremehkan di Akademi Changmu, dan di Akademi Changlan ini sangat menyenangkan. Dasar kelompok sampah itu tidak memiliki mata, kata Nona An. Kemudian Nona An memberikan Zuan liontin giok lagi, yang mana liontin giok tersebut tiket untuk menemukan relik yang ditinggalkan seorang master pedang. Dia juga memberitahukan bahwa pemilihan kandidat yang akan masuk ke reruntuhan akan dibuka 1 bulan lagi. Zuan pun menolak liontin pemberian Nona An itu, karena dia tidak bisa mengambil barang berharga begitu saja atau relik yang ditinggalkan seorang master pedang itu. Dia pun menyuruh Nona An saja yang mengambil itu. Namun bagi Nona An relik itu tidak penting baginya, dikarenakan dia seorang master pedang. Jadi Nona An memberitahukan lagi bahwa di lokasi reruntuhan itu berada di zona vulkanik. Mungkin ada sesuatu hal panas yang bisa membantu menyembuhkan penyakit Lingger. Dan Nona An berkata, kita adalah teman. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan sangat marah kepadamu. Zuan pun berkata, Manhwa Domination One Sword part keempat bersambung. Oke guys, semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi udah dulu ya guys, magernya mau ke zona vulkanik dulu sama Ayang. Bye bye.